Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya buka masker dulu kali ya. Iya, boleh. Izin buka masker ya semuanya ya. Eh, Selamat datang di Endek Street Market, teman-teman semua. Buat yang para pengunjung di Endek Iya. Street Market malam ini. Jadi kebetulan malam ini tuh kegiatannya kita live talk ya. Iya. Dan kayaknya kita harus kenalan dulu deh. Iya. Oke, halo semuanya. Kenalin saya Hafiz Anugrah Pratama dan Halo semuanya, kenalin nama saya Tantowi Thomas. Malam ini kita berdua yang bakal memandu live talks. iya. Sebelumnya mungkin sebelum kita lanjut ke acara intinya, kita mau menghimbau dulu buat para teman-teman pengunjung dan tenan-tenan di sini yang berjualan untuk jangan lupa menerapkan protokol Iya. kesehatan. Jangan lupa pakai maskernya. Ya jaga jarak lah ya. Dan mencuci tangan. Eh, tema kita malam ini agak sedikit menarik ya. Iya. Kita bakal ngobrolin tentang keberagaman dan toleransi. Iya. Karena menurut gue aja kali ya. Karena menurut gue masa sekarang ini anak-anak muda itu kayaknya agak butuh lah buat dikasih pemahaman tentang Iya, keberagaman dan pastinya. toleransi. Karena ya melihat beberapa tahun ke belakang ini keberagaman dan toleransi itu menjadi isu yang cukup panas ya Iya. di antara kita anak muda terutama. Mungkin gak usah lama-lama lagi, kita langsung undang aja Langsung kali ya. aja ya. Ya udah. Mari kita sambut narasumber kita malam ini kepada Romo Budi Dharma Pano dan Bapak Abdul Hadi Ajin, kami persilakan ke depan. Kita kasih big applause dulu dong untuk bintang tamu kita pada malam hari ini ya. Oke, mungkin kita kenalan dulu kali ya sama narasumber kita kali ini. Di sebelah kiri saya sudah ada Pak Abdul Hadi Ajin. Dan di sebelah kanan saya sudah ada Romo Budi yang bakalan menjadi narasumber kita pada malam hari ini ya. Mungkin bisa kenalin dulu pertama Pak Iya. Hadi dulu, mungkin bisa perkenalan diri dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan juga untuk Pulau Belitung yang tercinta. Lebih-lebih kepada kaum milenial yang hebat-hebat, luar biasa ini. Ya, selamat malam, namaku Abdul Hadi Ajin, orang Manggar, orang Ahok. Nah, ya. Tinggal di Jalan Kapten Saridin. Sekarang sebagai Ketua Lembaga Adat Melayu Belitung. Aku pikir itulah perkenalan sementara. Nomor HP nanti sama Pak Romo. Ya, terima kasih sekali lagi, hebat ini KNPI ya, yang telah memperkasa ini. Saya pikir nanti ini Mario Boro mulanya. Ya, Mario Belitung ya. Mudah-mudahan ke depan Belitung lebih maju dan generasi mudanya lebih hebat. Ya, lebih hebring. Amin, Terima amin, kasih. amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh untuk selanjutnya Romo Budi kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebersamaan dalam keberagaman. Izin Bapak. Perkenalkan, nama saya Budi Dharma Panyo, yang lebih dikenalnya Romo Budi. Kebetulan saat ini saya termasuk salah satu pengurus FKUB dan kebetulan saya diamanahkan menjadi
Wakil Ketua 1 FKUB. Dan tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyanggup cukup senang dan berbahagia atas inisiasi yang dilakukan oleh para pemuda-pemuda ini. Kebetulan juga memberi ruang hati kepada saya juga orang tua kami ini untuk ngobrol bareng, berbicara tentang pluralisme, kebinekaan, ya, dan toleransi. Jadi di sini ada satu titik poin di mana para pemuda-pemudi ini sudah cukup peka akan keadaan bangsa kita ini. Ya, barangkali tidak terlalu panjang lebar dulu ya untuk sesi perkenalan pada malam hari ini. Untuk selebihnya nanti biar pemandu acara yang menyampaikan. Tetapi sekali lagi tentunya saya sangat mengapresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada semua panitia yang telah menginisiasi pertemuan pada malam hari ini. Dan saya pikir ini harus kita aplaus karena ini baru pertama kali diadakan di Belitung ini, terutama berbicara tentang pluralisme dan kebinekaan. Terima kasih. Terima kasih buat Pak Hadi dan Romo Budi atas perkenalannya. Mungkin kita langsung ke pembahasan kita malam ini aja kali ya Bang ya. Buat Romo dan Pak Hadi. Kita bahas tentang apa itu keberagaman dan Toleransi ya. Nah, mungkin terlebih dahulu. Siapa dulu? Mau? Boleh, silakan. Siapa dulu? Ya. Baik, terima kasih. Sekali lagi terima kasih ya, kepada panitia khususnya dan KNPI. Terima kasih sekali lagi. Judul yang kita kelakarkan malam ini yaitu masalah keberagaman. Keberagaman itu baru akan berhasil apabila ada toleransi. Ya itu ya. Ini menarik, bagus ini. Saya kasih nilai judul ini yang diangkat oleh adik-adik kita, ya anak-anak aku nih, ya generasi muda, 100. Kalau ada 101 nilainya 101, tapi nilainya 100. Kenapa? Inilah hal yang sangat penting harus kita pahami, harus kita wujudkan, harus kita rajut. Kalau tidak berbahaya. NKRI berbahaya. Jadi judulnya sangat menarik. Karena itu rekan-rekan dan masyarakat para penonton baik yang ada di Jalan Endek ini maupun ada di rumah ya ini. Ya, di rumah ya. Nah, jadi masalah keberagaman ini adalah dari Yang Maha Kuasa, bukan dari manusia. Ya. Coba kita lihat kita ini, tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Coba kita lihat. Ini kalau menurut ini hukum alam ini. Hukum alam, sunatullah kalau menurut ya. Jadi ini tidak bisa kita pungkiri, ini keniscayaan apa istilahnya? Ya? Keniscayaan. Ini harus kita rawat ini. Dan ini modal dasar NKRI. Ini modal dasar. Coba lihat saya dengan Pak Romo. Beda, Pak Romo agak licin, kacamata. Saya mungkin umur saya sudah 70-an tapi tidak kacamata. Beliau sudah kacamata. Ini juga kan. Nah, ini enggak ganteng ini. Ya, beda kan? Apalagi ini, ya. Jadi ini harus kita pahami dulu. Oleh karena itulah untuk memahami ini negara kita, founding father kita, ya Pak Karno dan kawan-kawan dulu tahun 45 sebelumnya sudah membuat garis. Yang pertama apa? Untuk merajut keberagaman ini agar dia bertoleransi. Apa? Bahwa negara pertama, negara kita adalah negara
NKRI terbagi macam-macam ini. Sudah jelas itu. Ya, ada orang ini saya pakai ini nih. Belangkon apa ini, Pak? Ini Bali nih. Ya, Bali ini. Ya, Balitung. Ya, Bali. Jadi ini kita harus kita rawat ini karena ini merupakan satu khazanah, suatu kekayaan, potensi yang harus kita rawat sebaik-baiknya, ya. Nah itu, karena itulah kita sudah ada dasarnya apa? Pancasila. Ini harus kita pegang. Sekarang ini Pancasila sudah agak melemah. Kenapa? Ya nggak tahu lah, kita sudah mungkin ini ujian alam. Karena itu kawan-kawan generasi muda harus kembali kepada akar masalahnya. Apa itu? Negara kita dibangun berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Pancasila itu adalah kristenisasi, ya, daripada nilai-nilai adat tradisi bangsa Indonesia menjadi mengkristal di Pancasila. Kalau saya ibaratkan gangan belitong kenal semuanya kan? Ada kunyit, ada belacan, ada cabai, ada garam, ada lengkuas, apa lagi? Ada air sedikit, ada gula sedikit atau mecin, ya. Ada bumbu-bumbu lainnya, ditutup, ditumbuk, dicero-cero sehingga dia mengkristal itu, menyatu itu, tidak ada lagi belacannya. Ya. Tidak ada lagi garamnya. Semuanya menjadi satu. Namanya mah gangan ilak, nyaman segala. Aku pikir itu sementara, ya. Nanti baru kita diskusi. Tidak ada tambahan nih Pak Romo dan jadi inilah kita harus kembali kepada nilai-nilai kita apa? Pancasila. Itu yang pertama, ya. Dan ini memang generasi muda harus paham ini. Inilah pintu masuk untuk menghancurkan NKRI. Jadi kita jangan diadu domba. Kenapa? Karena NKRI ini kaya luar biasa. Apa yang tidak ada? Semuanya ada. Langit pun berfungsi sebagai pintu masuknya pesawat udara. Dari mana? Dari langit, dari udara. Bumi kita, laut kita, wisata kita. Luar biasa kayanya. Jadi inilah harus kita rawat. Dengan apa? Dengan kebersamaan tadi, ya. Nah, ini memang diatur nanti, ya. Kalau orang Islam beda ngerawatnya. Orang non-Islam beda. Ini harus sama nih. Ini kan saya katakan tadi ini adalah datangnya dari Allah. Ya, mohon maaf Pak Romo, saya sampaikan satu ayat. Kalau saya ingin menjadikan satu manusia, satu umat, mudah itu. Tidak ada umat A, B, C, tidak ada. Semuanya umat satu namanya. Nah itu kata yang Maha Kuasa. Jadi kita harus paham ini. Kalau itu kita pahami, insya Allah generasi muda tidak akan bercengil. Tahu bercengil kan? Bersakat. Ada apalagi sekarang ada ini nih. Hati-hati ini ya. Ada positif dan negatifnya. Ya, kami kira demikian. Mohon maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Adi Ajit ya atas jawabannya. Mungkin dari Romo Budi bisa memberikan penjelasannya tentang keberagaman dan toleransi tersebut. Baik, mungkin saya akan menambahkan sedikitnya. Tidak usah terlalu panjang kan lebar ya. Tetapi sebelum berbicara tentang toleransi dan keberagaman, di sini saya akan berbicara terlebih dahulu tentang pluralisme. Ya, pluralisme itu berasal dari bahasa Inggris. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdiri dari dua suku kata. Plural yang berarti banyak, isme berarti paham. Jadi pluralisme di sini artinya adalah paham yang banyak atau banyak ya paham. Ya. Nah kalau kita melihat Indonesia ini bangsanya adalah sudah menganut paham pluralisme. Ya. Bahkan
mungkin adalah satu bangsa penganut pluralisme yang terbesar di dunia. Nah, terbesar di dunia. Yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, adat istiadat, budaya yang mendiami kurang lebih 13.000 pulau, baik yang besar maupun yang kecil. Ya, dengan bahasa daerah yang berbeda, beratus-ratus bahasa daerah yang berbeda, agama yang berbeda, suku, adat istiadat yang berbeda. Ya, ini merupakan satu anugerah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia seperti yang tadi oleh Pak Hadi Azin disampaikan. Ya, ini adalah satu anugerah, tetapi juga merupakan satu ancaman apabila kita tidak menyadari, tidak peka terhadap kebersamaan ini. Nah, untuk mempertali tentang isme-isme atau paham-paham inilah Founding Father sudah merumuskan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kita berbeda paham, ya berbeda adat, budaya, agama, tetapi tetap satu, yaitu satu Indonesia. Ini yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Dan bahkan ya Indonesia merupakan satu pilot bagi pluralisme dunia. Ya, selain tadi akan keindahannya dan lain sebagainya, bagi masyarakat Indonesia sebenarnya sudah merupakan satu hal yang wajar ketika kita ini bersama-sama hidup rukun itu sebenarnya sudah dari dulu. Tetapi kebersamaan kita di dalam membangun bangsa ini yang kemudian menjadi satu ancaman bagi orang yang memiliki kepentingan-kepentingan yang lain. Ini yang harus dipahamin oleh para kaum muda ini. Makanya tadi di depan saya sampaikan, saya katakan kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih sekali kepada para pemuda yang rupanya sudah punya naluri bahwa negara kita ini sedang dibilang tidak baik-baik amat, ya kurang lebih seperti itu karena sudah muncul satu benih itu. Oleh karena itu pada kesempatan malam hari ini juga di momen yang sangat baik ini, ya ketika kita berbicara tentang perbedaan, ketika kita memahami satu perbedaan, ya kemudian kita bisa bersama-sama untuk membangun daerah maupun bangsa. Ya. Nah itu. Dan ini adalah yang jauh lebih penting. Ya. Nah, isme ini ya yang memunculkan perbedaan-perbedaan tentu adalah banyak sekali. Pluralisme di sini bukan hanya berbicara tentang pluralisme agama. Pluralisme tentang budaya, ekonomi, pluralisme tentang media dan lain sebagainya. Banyak sekali perbedaan-perbedaannya. Nah, untungnya apa ketika kita memahami tentang pluralisme, yaitu kita akan memiliki satu kemandirian dari semua aspek. Kita tidak pernah akan bergantung hanya kepada satu orang. Orang yang bergantung pada satu orang itu adalah sifatnya eksklusivisme. Nah, kalau di dalam pluralisme agama itu dibagikan menjadi 3 kelompok, eksklusivisme, inklusif, dan pluralisme. Nah, paham yang eksklusif ini yang cukup berbahaya, bahwa mereka tidak pernah mengakui kebenaran orang lain. Yang lain itu salah, kecuali yang benar hanya kita. Ini sudah terjadi, ya. Bahkan ini juga sudah didengung-dengung oleh sebagian. Makanya hal-hal yang seperti ini mereka tidak suka ketika kita bersama. Untuk membangun mereka tidak suka. Dan kebersamaan kita ini sebagai ancaman. Nah, jangan sampai para pemuda-pemuda yang merupakan pintu gerbang kebinekaan ini jangan sampai terlena. Mari terus ya dan terus kumandangkan tentang toleransi. Terus dan terus kumandangkan tentang kebinekaan. Karena kekuatan itu adalah di dalam kebersamaan. Ya, barangkali mungkin sedikit tambahan dari saya. Ya, mungkin nanti Pak Haji bisa menyambung kembali, juga mungkin kalau ada yang mungkin mau sharing-sharing juga bisa. Terima kasih, saya kembalikan kepada
pembawa acara. Terima kasih. Ya, cukup menarik ya apa pemaknaan tentang keberagaman dan toleransi dari Pak Hadi Ajin dan Romo Budi. Tadi yang saya tangkap dari Pak Hadi Ajin adalah yang tadi ayat tadi itu juga cukup melambangkan tentang keberagaman. Dinyatakan di Al-Quran bahwa kalau Tuhan mau menciptakan semua orang itu sama, mudah bagi Tuhan. Tapi sengaja Tuhan menciptakan kita berbeda-beda agar kita saling mengenal satu sama lain. Betul sekali. Tapi Dan yang pasti mungkin ini saya tambahkan ya. Pluralisme itu juga terdapat dalam tubuh kita. Ya. Apa mungkin siapa tadi namanya? Tantowi, Tantowi ini dilahirkan hanya mata saja? Iya. Apa hanya hidung saja? Apa hanya tangan saja? Hanya kaki saja? Kan tidak mungkin. Ini adalah dari berbagai perpaduan yang kemudian menjadi bentuk yang setampan, seganteng Tantowi. Karena ada berbagai macam perpaduan. Iya. Inilah ketika kita mencoba untuk memahami pluralisme secara ke dalam. Ya. Kalau kita sudah bisa memahami pluralisme ke dalam, baru kita bisa melihat keluar. Oh, ternyata saya itu tangan juga diciptakan aja berbeda. Fungsinya juga berbeda, tangan kiri dengan tangan kanan, ya toh? Kaki kiri juga kaki ke tangan. Juga diciptakan penciuman, mata dan lain sebagainya. Inilah bentuk-bentuk dari perbedaan itu ketika kita melihat, mau mencoba untuk melihat ke dalam diri kita sebelum kita melihat keluar. Jadi perbedaan-perbedaan ini sebenarnya adalah indah. Yang sudah disampaikan oleh Pak Haji Ajin tadi adalah merupakan sunatullah. Ya, ini tidak bisa dibantahkan lagi. Faktanya, kenyataannya seperti itu. Ya, makanya di sini sekali lagi bahwa Indonesia itu merupakan satu anugerah yang sangat luar biasa. Saudara-saudara bisa bayangkan ini, mohon maaf, di Timur Tengah ya, yang hanya beberapa etnis, berapa bahasa sampai detik ini masih tidak bisa bersatu. Kita ini ribuan loh, dari Sabang sampai Merauke, ribuan. Dan kenyataannya sampai sekarang ini masih berdiri kokoh, meskipun mencoba untuk digoyang-goyang dengan berbagai macam. Oleh karena itu sekali lagi, ini adalah tugas dan peran daripada para pemuda-pemuda yang merupakan pintu gerbang kemerdekaan untuk selalu mengumandangkan, selalu menyampaikan pentingnya pluralisme, toleransi, dan keberagaman. Terima kasih. ya menarik juga apa yang dikatakan dari Romo, bahwa kita nggak perlu jauh-jauh untuk melihat keluar bahwa tentang pluralisme itu, perbedaan itu sendiri. Bahkan melihat di dalam diri sendiri pun, merefleksikan di dalam diri sendiri pun juga sudah kelihatan apa itu, kita sudah bisa tahu apa itu yang namanya pluralisme perbedaan itu tadi. Nah, tadi kan juga yang disampaikan dari Romo Budi adalah bahwa saat ini nggak bisa dipungkiri adalah sudah mulai ada bibit-bibit intoleran dan segala macamnya itu. Nah, melihat perkembangan di masyarakat sekarang ini Romo dan juga Pak Hadi, bagaimana sih kita seharusnya, terutama sebagai generasi muda sekarang ini, menyikapi tentang adanya bibit-bibit pemecah belah tadi, intoleran tadi, itu gimana kita harus menyikapinya? Ya, jadi yang pertama, sumber daripada inspirasi negatif itu ya bukan dari bangsa kita, itu harus tahu dulu, tetapi dari luar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus paham betul apakah kita akan berhasil. Kita tidak ada kerjasama, tidak ada harmonisasi, nggak akan bisa berhasil. Yang ketiga, yang paling utama adalah perilaku kita, pola pikir kita, tindakan kita, jangan sampai menyimpang dari nilai-nilai akar budaya pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai menyimpang nilai-nilai hukum negara. Hukum yang berlaku di daerah setempat. Yang ketiga, memang ada benturan kepentingan. Nah ini juga kita jangan serakah. Tadi Pak Romo bilang ekonomi. Kalau kita serakah, nah itu misalnya utang lindung dibabat karena untuk
nyuntik timah. Tidak benar ini. Karena hutan lindung itu dilindungi oleh undang-undang. Das aliran sungai dibabat untuk cari timah. Bukan tidak boleh, tapi harus dengan adat, harus dengan adab, harus dengan aturan. Ini kuncinya. Sehingga tidak ada benturan-benturan perpecahan di antara kita. Karena bagaimanapun itu harus kita hadirkan juga untuk anak cucu kita ke depan. Jadi pertama-tama kita harus punya ilmu. Apa ilmunya? Tadi kami katakan berdua adalah para pendiri bangsa sudah meletakkan nilai-nilai filosofi bangsa kita ini agar tetap merekat. Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian dijabarkan dengan Pancasila dan Undang-Undang 45. Ya. Nah, inilah kuncinya. Tanpa itu kita nggak bisa. Yang ketiga, secara praktek bisa nggak kita hidup sendiri tanpa kerjasama? Nggak bisa kita. Ya. Jadi kita harus ada toleransi, ada kerjasama. Karena itu kami berdua katakan pluralisme ini bermacam-macam ini satu potensi. Kalau kita kelola dengan baik, ini harus kita paham betul. Ya. Cuman memang dalam aplikasinya ini sesuai dengan adat masing-masing. Sesuai dengan keyakinan masing-masing. Karena itu Pancasila ya ada diatur dalam Undang-Undang 45, negara kita adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Bukan tidak bertuhan kita, tapi berketuhan yang Maha Esa. Berapa agama kita? 5, 6 kan? Nah, ini harus kita akui. Harus kita akui ini. Kita nggak bisa. Misal mohon maaf Pak Romo. Ayo Pak Romo, kalau kamu maaf ya, kalau tidak masuk agama saya, nanti saya cencang. Nggak boleh itu. Karena urusan agama itu urusan dari Yang Maha Kuasa, hidayah dari Tuhan. Itu perlu dipahami oleh kawan-kawan generasi muda. Ya, ini jangan maksa, agama tidak boleh dipaksa. Itu hidayah dari Yang Maha Kuasa. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua, negara menjamin kita untuk beribadah. Dijamin oleh negara. Siapapun yang tadi 5 atau 6 agama yang ada di Indonesia ini dijamin oleh negara. Kita nggak bisa mengatur sepanjang itu tidak mengganggu stabilitas masyarakat, stabilitas nasional, tidak bertentangan dengan nilai-nilai adat, tidak bertentangan dengan nilai-nilai undang-undang dasar, hukum negara. Ini kunci-kuncinya. Misalnya mohon maaf ya, arak itu kan memang bukan budaya ini, tapi memang budaya kawan-kawan kita itu harus kita akui itu. Tidak bisa dilarang, tidak boleh. Cuman harus diatur dengan baik. Jangan sampai mengganggu ketertiban masyarakat. Yang ini nggak boleh, itu yang nggak boleh. Harus ada izin. Karena itu memang kalau tidak minum arak, kepalanya pening mungkin. Ya betul nggak? Karena itu salah satu budaya kita, karena kita ini bukan negara Islam. Kita bukan negara Islam. Tidak bisa kita. Ini tidak bisa. Tapi kita sebagai umat Islam, yaitu ya haram kita. Tapi dalam hukum negara nggak bisa gitu. Ya Pak Romo. Nah ini harus kita pahami. Kawan-kawan milenial harus paham ini. Bahwa arak itu memang haram. Haram bagi kita, tapi bagi yang lain itu merupakan budaya. Ya silakan itu budaya mereka. Tanggung jawab mereka kan, karena keyakinan. Nah, ini yang begini-begini harus kita pahami. Harus kita sosialisasikan. Nah, itu salah satu contoh. Inilah untuk merawat kebenekaan tadi. Hal-hal lain termasuk masalah politik. Ya, boleh nggak saya bicara Pak Romo? Politik, boleh? Boleh nggak ini? Ya, nah, saya juga bicara masalah politik. Ya, itu siapa itu Pak Ishak Norobi itu kan non Muslim. Boleh nggak negara? Boleh.
Boleh negara. Tetapi bagi umat Islam, kalau yang imannya kuat, dosa dia. Itu bukan kata saya Pak Romo. Itu kata Tuhan. Mau nggak kita berdosa? Nah itu mah, nah itulah. Jadi kita harus membedakan mana memang hak kita, ya prerogatif kita. Apa istilah itu Pak? Apa istilahnya Pak itu? Apa? Keyakinan kita, akidah kita, ya ini harus kita pertahankan sebagai individu. Tetapi ada catatannya, tidak boleh melakukan hal-hal yang merugikan, adu domba dan sebagainya. Tidak boleh itu. Karena adu domba juga dosa. Ya. Fitnah juga dosa. Gunjing-gunjing juga dosa. Tidak boleh itu. Apalagi ini. Di-share terus kan. Dosa sampai hari kiamat. Kalau kita tidak maaf. Misal punya Pak Romo. Saya nggak pernah ketemu Pak Romo. Ada ini saya gunjing. Tahu-tahu salah. Saya dosa sampai bawa ke kiamat. Kecuali saya minta maaf dengan Pak Romo. Nah ini harus kita pahami oleh kawan-kawan kursi muda. Makanya saya katakan kita harus berilmu. Berilmu pertama-tama. Ya. Ini adalah salah satu. Banyak hal-hal lain sebagai contoh. Tetapi intinya kita tidak boleh mengganggu ketertiban apalagi hak-hak manusia. Itu yang pertama. Ya. Kalau itu sepanjang itu pribadi silakan. Tapi jangan mengganggu ketertiban masyarakat. Tidak boleh. Apalagi mengganggu undang-undang. Itu tanggung jawab dia masing-masing. Secara pribadi. Itu kuncinya. Yang ketiga memang kita tidak bisa lepas daripada kebersamaan. Tidak bisa saya tinggal di rumah sendiri. Ya. Masak sendiri, semua sendiri, tidak bisa. Apalagi kita dalam dunia milenial sekarang ini. Ya, kami kira itulah sementara mungkin ada tambahan dari Pak Romo kita. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Ya, saya tadi sudah agak keceplos-ceplos nih. Tapi apa boleh buat ini? Ya, harus saya buka ini Pak. Ya, jangan sampai jadi fitnah. Ya, jadi fitnah. Kami kira demikian. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin di sini saya akan menambahkan sedikit terkait tadi apa yang ditanyakan bahwa untuk menghindari bagaimana harusnya kita sebagai generasi muda menyikapi kondisi sekarang ini di mana udah ada yang seperti tadi Romo bilang bibit-bibit intoleran, bibit-bibit perpecahan sebagai itu. Ya, ini satu pertanyaan yang cukup bagus dan tajam, ya. Tetapi di sini perlu saya tegaskan bahwa yang paling berperan adalah ketika kita mencari satu guru, ya, tokoh-tokoh agama yang memang benar-benar di dalam menyampaikan pesan-pesan kasih yang universal. Ya, kita harus cari guru yang universal, yang selalu menyampaikan pesan-pesan kasih, yang selalu menjaga moralitas. Ya, karena apa? Kadang-kadang benih-benih radikal itu dibentuk kadang-kadang ketika kita mencari satu guru yang salah. Apalagi di era milenial saat sekarang ini banyak yang namanya biku Google, pandeta Google, ustadz Google, kiai Google. Dan ini cukup ironi dan cukup berbahaya. Ya. Oleh karena itu, ketika kita mencari seorang guru, ketika kita mau belajar harus benar-benar mencari guru-guru yang memang benar-benar mereka menjaga moralitas dan selalu menyampaikan pesan-pesan kemanusiaan, kedamaian dan cinta kasih. Ya. Sehingga sedikit demi sedikit kemudian kita akan terdorong untuk melihat ke dalam. Ya. Yaitu melihat ke dalam diri kita. Sehingga tidak ada lagi ruang-ruang yang sifatnya akan membentuk kita menjadi seseorang yang terlalu eksklusif. Ya kan? Nah, kalau kita sudah didorong dan kita mendapatkan guru yang mendorong kita untuk menjadi yang eksklusif, ini kan yang repot.
Akhirnya kita menjadi orang yang tidak toleran lagi. Bahkan kita mengiyakan ketika orang disuruh untuk melakukan kejahatan pun kita selalu mengiyakan. Oleh karena itu, kunci yang paling penting adalah ketika kita mencari guru. Ya, jadi di sini peran para tokoh-tokoh agama, tokoh adat ini sangat berperan sekali, ya, di dalam menjaga moralitas, disiplin sila dan lain sebagainya. Karena sebagian besar masyarakat kita ini kadang-kadang masih mengkultuskan seseorang. Ketika panutan kita itu begitu, ya itu akan diikutin. Nah, ini yang bahayanya seperti itu. Ya, barangkali tambahan dari saya itu. Ya. Terima kasih. Tadi sudah di peran pemuda dan ormas-ormas yang ada di Belitung. Bagaimana acara ini? Nah, ini sudah didahului oleh KNPI, oleh kawan-kawan Generasi Muda. Jadi nanti KNPI bikin melebar lagi. Kalau perlu kita adakan sarsehan. Lintas suku, lintas agama, lintas apa. Kita kita bangun suatu model Belitung ini menjadi NKRI-nya, miniatur NKRI. Ini saya yakin saya. Kenapa? Karena ini tidak terlalu, pertama di pulau, tidak terlalu banyak. Yang penting kita bikin kesepakatan. Kesepakatan yang pertama-tama adalah ujung tombak dan juga objek dan subjek adalah generasi muda. Nah itu, jadi generasi muda nanti lembaga adat siap. Bisa dia kerjasama dengan forum komunikasi antar umat beragama. Kita bikin sarsehana dulu. Kita ajak bagaimana konsep ini. Termasuk yang kawan-kawan kami dari ormas Islam. Sama-sama kita duduk satu meja. Nah, inilah membangun toleransi yang positif, yang bermartabat, yang beradab, yang berakhlak, dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini kita bangun sehingga kabupaten dan juga provinsi-provinsi yang di luar Belitung mencontoh. Karena memang sekarang Belitung sedang naik daun. Ya, bukan daun sebarang daun. Daunnya udah terbang ke UNESCO Global Geopark sana. Ada gambar luar biasa kita. Ini juga harus kita syukuri. Tinggal bagaimana kita menata ini agar lebih bermanfaat untuk masyarakat dan juga untuk generasi muda yang akan datang. Ini yang perlu kita pikirkan sama-sama. Kami dari lembaga adat siap tinggal dengan Pak Romo ya. Kita sudah kawan lama ini. Ya, nah gitu. Enggak ya. Kami kira demikian, itu sebagai tambahan. Ini sepertinya gayung bersambut Romo, seperti yang tadi kita obrolin di depan. Romo Budi juga kebetulan tadi udah nawarin ke kita dari panitia. Untuk bikin ini bikin Romo Budi mengajak beliau bersedia untuk memfasilitasi bahwa teman-teman muda mau diajak berkumpul bersama lintas agama untuk sama-sama sharing ngobrol duduk betul sekali. Tadi ada satu bocoran yang saya cukup bahagia sebenarnya, Bapak. Tadi sempat disampaikan bahwa ke depan ceritanya mau mengadakan pesantren kebangsaan, ya. Jadi pesantren kebangsaan ini satu hal yang cukup luar biasa karena itu nanti bukan hanya dari kalangan Muslim, tetapi di situ nanti melebur ada Hindu, ada Buddha, Kristen, Katolik, dan tentu saja itu nanti banyak sekali yang bisa dibahas, kita rembuk apa yang harus kita pecahkan dalam ruang lingkup itu nanti. Dan tentu saja ini sangat kita apresiasi dan mungkin ke depan kami siap untuk memfasilitasi. Yang terpenting adalah ketika kita berbicara tentang kerukunan, saya sangat berkepentingan. Sangat berkepentingan sekali dan saya tentu saja sangat berbahagia. Tinggal nanti kita pikirkan aja. Tinggal nanti materinya, Bos. Ya. Materinya kita apa yang kita inginkan, apa yang kita itu
Betul. Ada outcome outputnya bagus. Makanya Nah, itu yang perlu, ya. makanya nanti di sini begini Bapak, kita harus sinkretisme antara agama dan adat. Ya, ini kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang kita agamawan dengan adat itu, adat istiadat, budayawan, itu kadang kayak apa? Bini muda dan bini tua. Ada kalanya kita disayang-sayang, tetapi ketika tidak beneran itu ditendang. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Tentu saja ini bukan hanya kebetulan, tetapi kita bisa melihat sejarah yang sudah berlalu-lalu biasanya seperti itu. Tetapi ketika kita sudah menyadari peran-peran kita masing-masing, maka kita yang akan kita junjung tinggi adalah hormat, menghormati, yang kemudian muncullah toleransi itu tadi. Ya, ini memang harus disinergikan antara agama dengan adat istiadat. Meskipun kita tidak pernah akan bersentuhan, tetapi hormat, menghormati itu harus di atas kepala kita. Betul Bapak? Siap. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Romo Budi sama Pak Adi Ajit atas jawabannya tadi ya. Kalau melihat isu-isu sekarang, jadi kebanyakan nilai-nilai dari 5 nilai Pancasila itu mungkin ada beberapa yang sudah mulai hilang. Bukan hilang sih, lebih ke memudar. Seperti banyak kasus yang terjadi di ibu kota besar Jakarta, nilai-nilai toleransi tersebut sudah mulai memudar. Kalau menurut dari kacamata Pak Adi Ajit sama Romo Budi, untuk generasi milenial seperti kami itu gimana caranya untuk bersikap menghadapi isu-isu tersebut? Romo Budi bisa Ya, duluan. boleh. Tadi sebenarnya sudah diserempet-serempet ya. Apa ya sikap kita terhadap bentuk-bentuk intoleran itu? Bahwa artinya apa? Ketika orang itu tidak toleran, ya, itu artinya bahwa mereka belum memahami ajaran agama mereka yang sebenarnya. Ajaran agama apapun yang ada di Indonesia ini menitik beratkan pada toleran. Ya, makanya di sini toleransi dengan pluralisme itu sebenarnya adalah berbeda. Ya. Tetapi setelah saya lihat-lihat di dalam berbagai macam teks dan kitab dan juga saya mencoba untuk pelajarin dari agama-agama yang lain, ya memang toleran itu sangat dikedepankan kok. Nah itu. Jadi ketika tidak toleran itu berarti mereka belajar agamanya yang salah, belum begitu mendalamin ajaran keagamaannya. Nah, kurang ilmu. Ya toh. Tetapi ketika kita berbicara tentang agama, ya ini kalau sudah menyangkut akidah, kaidah ini jangan main-main. Ya toh? Ketika agama kita disentil sedikit pun, mungkin orang yang tidak pernah sembah, yang tidak pernah sholat itu akan terdepan untuk membelanya. Ini fakta. Ya, kalau orang yang mengerti tentang keagamaannya mereka adem-adem saja. Nah, yang kita khawatirkan kan seperti itu di permukaan ini. Oleh karena itu, yang tadi saya katakan peran tokoh agama di sini adalah sangat penting untuk selalu menyampaikan pesan-pesan kedamaian dan toleransi. Toleransi itu sudah berabad-abad di Indonesia. Bahkan kita ini sudah bersama-sama untuk membangun negara ini. Jangan hanya karena kepentingan dan kemudian ini biasanya ya ini akan muncul itu ya 5 tahunan lah. Ya, 5 tahunan lah ya. Biasanya ketika ada ini itu nanti akan terjadilah politik identitas dan lain sebagainya. Tetapi ini saya batasin di sini, kita tidak usah perlu melebar kemana-mana. Ya toh? Nah ini tentu saja warning bagi para pemuda-pemuda sekalian. Kita boleh kritis, kita boleh adu argumen, tetapi yang terkait dengan toleransi kita boleh kritis. Ya, nah itu. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita mencoba untuk memahami nilai-nilai keagamaan kita. Itu kuncinya. Terus kemudian kita juga harus yang tepat untuk mencari guru pembimbing spiritual kita. Orang beragama belum tentu
mereka memiliki satu spiritualitas, tetapi orang yang spiritualitas itu sudah barang tentu orang yang beragama. Orang spiritualitas itu adalah yang mementingkan tentang kemanusiaan. Ya toh? Nah, itu yang paling penting. Bagaimana kita membentuk spiritualitas bagi para pemuda ini. Nah, nanti melalui apa? Pesantren kebangsaan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti ada pesantren-pesantren kebangsaan yang lainnya. Ya kan? Tapi dari malam hari ini, terus kemudian nanti akan berlanjut lagi ke hal yang lain, kegiatan yang lain, tetapi juga konteksnya tidak jauh-jauh berbeda bahwa kita terus akan mengikatkan kebersamaan kita. Jadi tali kebinekaan kita ini jangan sampai dikoyak. Yang kemudian akhirnya kita sendiri nanti yang akan rugi. Ya kan? Nanti kita sendiri yang akan rugi. Terus kemudian terkait dengan implementasi dari Pancasila dan lain sebagainya, mungkin masih ada yang ini. Sekarang apa yang kita tidak boleh hanya melulu menuntut kepada pemerintah. Apa yang sudah kita lakukan terhadap pemerintah, jangan kita ini menjadi orang yang selalu menuntut. Itu yang paling penting. Ya, oke, terima kasih. Saya tadi sedikit gimana ya bilangnya, tertarik sama statement Romo Budi yang bilang bahwa biasanya bangsa kita ini akan cenderung sedikit terpecah dengan agenda 5 tahunan, Romo, akibat adanya kepentingan tadi. Jadi walaupun kita satu agama pun kadang masih bisa terpecah karena adanya kepentingan. Nah, di tahun yang akan datang itu kan kita ini kan teman-teman milenial akan menjadi sekitar 57 sampai 60% Pemilih muda. pemilik suara. Untuk menjaga kebinekaan ini, untuk menjaga keberagaman ini, pluralisme ini, apakah kita anak-anak muda ini apakah harus menarik diri dari kepentingan tersebut? Apakah harus abai terhadap kepentingan tersebut agar tidak terjadi perpecahan? Atau bagaimana, Romo? Baik, inilah ya kalau para pemuda ini udah kebatinannya peka, jadi sebelum ngana aja sudah disampaikan di sini ya, luar biasa sekali. Ya, jadi begini, kita tidak bisa serta-merta untuk menarik itu, ya toh. Tetapi bahwa itu nanti akan terjadi itu adalah realitanya seperti itu, ya. Dan mungkin untuk sampai ke depan itu tetap yang seperti itu pasti masih akan begitu seksi dan akan ditempuh. Ya toh. Tetapi bagi kita seorang pemuda-pemuda yang namanya pintu gerbang kebinekaan itu, kita harus tetap menyuarakan itu dan jangan sampai kita ini terjebak ke dalam dunia itu. Bahkan termasuk iming-iming dan lain sebagainya. Kita harus tetap memiliki satu pendirian yang kuat. Apalagi kalau sudah masuk ke sentimen ini, ya, sentimen yang sangat sensitif, sentimen agama, sentimen ras dan lain sebagainya. Kita jangan sampai terjebak ke dalam situ. Kalau kita sudah terjebak ke dalam situ, ya akhirnya kemudian kita tidak pernah yang namanya akan membangun satu kebersamaan itu tadi. Justru yang gitu-gitu sebenarnya kan jahat. Secara kemanusiaan jahat. Tetapi kalau orang yang namanya untuk mencapai situ kan mereka akan berpikir seperti itu. Padahal kalau berbicara tentang nurani siapa yang akan bisa sampai ke situ? Tidak akan mampu untuk berbicara itu. Tetapi karena hasrat, karena kepentingan, itu yang mengalahkan segala cara. Oleh karena itu, yang harus kita berdalami adalah nilai-nilai kebatinan, nilai-nilai keagamaan yang ada di dalam diri kita, yang harus kita perkuat. Dan terus kemudian sebagai seorang generasi muda, yang bisa dikatakan sebagai pemilih pemula, juga harus kasih edukasi. Hal-hal yang seperti ini hanya sifatnya semu. Ya, tetapi bagi orang yang cerdas, kita harus lihat dulu programnya gimana dan lain sebagainya. Sepak terjangnya dan lain sebagainya. Kan kita banyak wisdom. Kita punya kebijaksanaan untuk memilah dan memilih. Ya, tetapi itu tadi bahwa tanggung jawab untuk menyampaikan pesan-pesan pluralisme adalah
tanggung jawab kita bersama. Bukan Romo, bukan Bapak, tetapi semua ini kita punya tanggung jawab yang sama. Makanya di depan tadi saya katakan bahwa kebersamaan kita ini adalah satu ancaman. Ancaman nyata. Kalau kita adem, kalau kita damai, orang tidak mengendaki seperti itu. Dan nanti mungkin dalam pertemuan-pertemuan yang lain lebih spesifik bisa kita bicarakan ya. Kita yang ini yang nganu aja ya. Jadi kita tidak boleh lari dari masalah. Dari masalah itu. Itu yang pertama. Tidak boleh, itu namanya pengecut. Ya. Yang kedua, inilah laboratorium kita untuk menjadi dewasa. Laboratorium ini. Politik, emosi, hati, ucapan mata, ini laboratorium. Karena itu harus kita setting. Generasi muda KNPI harus setting ini. Menjadi pilkada yang terbaik untuk seluruh Indonesia. Kenapa? Kita ini sudah mendunia. Karena itu nggak bisa itu. Nggak bisa kita atur itu. Pasti ada nanti calon, ada dua. Ada non-muslim, ada muslim. Nggak bisa itu. Kecuali dia nggak mau nyalon. Betul nggak? Ya. Itu harus diakui itu. Ya. Kenyataan. Keniscayaan. Harus kita akui. Inilah NKRI. Tinggal bagaimana kita menatanya, merajutnya. Agar itu selamat kita semua. Agar semuanya sejahtera Belitung. Tidak susah BBM. Ya, tidak susah apa lain. Kita ini ada pabrik sawit. Kenapa kita tidak bisa negosiasi itu? Harus ini kita atur ini. Ya, siapa orang yang betul-betul menjadi pemimpin? Ya, menjadi leader, mampu menggerakkan. Nah, ini. Pertama apa? KNPI. Ya, itu. Jadi kita tidak boleh lari. Hadapi, diskusi dengan Romo, dengan kami, dengan siapa-siapa. Ya, dengan guru-guru yang terbaik. Dengan guru-guru yang terbaik. Ini Pak, gini. Ya, apalagi sudah ada apa? Ya, kami kira demikian itu Pak ya. Terima kasih. Terus begini, Pak Romo dan Pak Ade Ajen, ada nggak sih kira-kira mungkin kiat-kiat gitu ya bagi para pemuda agar bisa membentengi dirinya dari hal-hal yang kurang baik lah dalam menjalani kehidupan, terutama jangan sampai menjadi jangan sampai jadi pemudanya itu jadi aktor-aktor intoleran nantinya. Mungkin Romo bisa menyampaikan, mungkin ada kiat-kiatnya Romo. Saya Pak ya. Okay. Saya akan berpantun. Kalau lembaga adat tidak berpantun kan? Nah itu ya, nanti dibalas oleh pantun. Pantun wajib ini, ya. Ini kiat-kiatnya. Kiat pertama. Akar ketakong, tali pengikat, banyaklah tumbuh, batang renggadain. Kalau hidup menjunjung adat, niscaya negeri takkan tergadai. Apa artinya? Adat yang harus kita dahulukan. Adat itu apa? Adab. Adab itu apa? Akhlak. Ini yang pertama-tama. Jadi kita harus menjadi orang yang beradab. Beradab kepada siapa? Pertama, beradab, berakhlak kepada yang Maha Pencipta. Siapa? Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berakhlak, beradab kepada sesama manusia. Ya, sesama manusia. Tadi adalah toleransi keberagaman. Kita harus beradab, sopan santun. Kalau nggak ada beradab, payah nanti. Kemudian yang ketiga, kita harus beradab sesama alam semesta. Termasuk lingkungan hidup. Termasuk makhluk-makhluk gaib. Karena mereka punya nyawa juga itu. Karena diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, kenapa buaya yang di Sungai Lenggang Manggar itu banyak makan? Ya, karena habitatnya diganggu oleh manusia yang tidak kurang beradab terhadap lingkungannya. Nah, inilah salah satu. Saya kemarin ke Lenggang ada cerita itu Pak. Yang ada seorang
Yang mengganggu buaya itu akhirnya dibenamkan buaya oleh ceritanya nih. Meninggal akhir orang itu. Kenapa? Diganggu itu. Siapa Pak? Kalau saya ganggu Pak Romo kan pasti Pak Romo marah. Nah itulah, jadi kiatnya kita harus menjaga adat istiadat. Adat adalah adab, adab adalah akhlak. Itu kuncinya. Nah, kalau kita mau berhasil. Silakan Pak Romo tambahan. Kalau kiat-kiatnya sebenarnya cukup sederhana. Ini harusnya para pemuda ini jangan hanya berjibaku, kita hanya selalu melihat keluar, tetapi ada kalanya kita juga harus melihat ke dalam. Ya, jadi bagaimana agar kita ini tidak terjebak ke dalam pola-pola yang mainstream itu tadi, menjadi orang yang begitu eksklusif, yang intoleran dan lain sebagainya. Maka satu solusi adalah kita melihat ke dalam diri kita. Melihat ke dalam hati kita, melihat ke dalam pikiran kita, juga mungkin bisa dikatakan juga bisa melalui kontemplasi. Kalau di kita melalui samadhi atau meditasi. Kalau di yang lain istilahnya apa, enggak masalah. Tetapi yang pasti harus kita melihat ke dalam. Baru kita nanti menjadi orang yang benar-benar toleran. Ya, barangkali itu saja. Terima kasih. Kalau melihat kondisi sekarang kan mungkin berbeda dengan waktu dulu Pak Jadi sama Romo Budi dalam menghadapi situasinya. Nah, karena sekarang ini adalah sedang menghadapi situasi globalisasi di mana semua informasi kita sangat dengan mudah gitu. Kita menerimanya, mencarinya, kemudian sangat dengan mudah kita cerna segala macam. Nah, untuk melihat kondisi sekarang ini, apakah sudah cukup baik keadaan keberagaman di pemuda sekarang? Kalau menurut pandangan Bapak-Bapak gimana? Mungkin Romo? Kalau saya melihat perkembangan dari kepemudaan, ini skopnya mana dulu ini? Kalau skopnya di Belitung, Iya. saya pikir pemuda-pemudi Belitung ini sudah cukup cerdas. Ya, ini harus kita apresiasi dulu. Ya, jadi tidak mudah terprovokasi, tidak mudah untuk percaya kepada hal-hal yang belum tentu kebenarannya. Nah, di sini tentu juga untuk mengantisipasi itu, termasuk berita-berita yang hoax, ya. Nah, tentunya bagi orang-orang yang mengedepankan pemikiran dan kebijaksanaan, tentunya harus kita saring dulu, harus kita filter dulu kebenarannya, ya, baru kita cerna. Nah, sekarang yang menjadi masalah bagi kalangan masyarakat itu adalah kita ini masih dibilang gimana ya, masih berada di tengah-tengah ini ya, maju benar dalam hal iptek juga belum, ke bawah benar juga tidak, ya. Kalau orang Jawa bilang namanya lagi kemaruk, ya. Jadi lagi suka-sukanya ketika ada sesuatu itu tanpa disaring, tanpa difilter, tanpa kebenarannya langsung share. Terus kemudian di situ padahal berita-berita itu sifatnya provokasi, kemudian karena kita mungkin kurang kerjaan, kita kemudian terbawa arus dan lain sebagainya. Oleh karena itu yang terpenting adalah bagaimana kita harus tahu dulu sumbernya. Baru kemudian kita cerna. Iya toh? Ya. Nah, kalau setelah kita cerna, kita perenungkan, ini membawa kemaslahatan untuk orang banyak atau sebaliknya? Ya, kalau tidak membawa kemaslahatan untuk orang banyak, untuk apa kita? Ya udah kita abaikan. Pasti Anda semua ini kan mau tenang toh hidupnya? Ya enggak?
Kadang emosi kita, apalagi saat sekarang ini di era globalisasi, di era digital ini, yang semuanya saya pikir kebebasan juga sudah cukup luar biasa. Bagaimana mengadu-adu emosi kita ketika melihat berita-berita. Apakah kita mau terjebak ke dalam situ? Ya toh? Nah kalau kita mau terjebak ke dalam situ, ya sudah akhirnya kemudian kita menjadi bagian dari itu. Tetapi kalau kita tidak terjebak karena kita punya wisdom, punya kebijaksanaan, kita cari sumbernya dan lain sebagainya, ketika itu yang mengandung kebenaran, nah baru kita cerna. Nah sekarang ini kan masalahnya banyak berita-berita itu. Ya, jadi agar kita tidak terjebak, maka yang paling penting adalah kita cari sumbernya dulu. Kebenaran dari sumber itu dan lain sebagainya. Nah itu yang paling penting. Ini ada satu pepatah ya sebenarnya. Kalau orang-orang dulu, sebenarnya kalau sesuatu yang tidak baik itu sebenarnya lebih baik pecah di perut kita. Ya, ini punya filosofi yang sangat luar biasa sekali. Ya, tapi sekarang ini karena kemudahan dari berbagai macam informasi itulah kemudian kita tidak lagi ada satu kendali sehingga ya udah menjadikan satu hal yang lumrah, yang biasa. Ya toh? Nah, diem itu adalah Mas. Barangkali itu. Terima kasih. Mungkin Pak Hadi Ajin mau menambahkan menurut pandangan Pak Hadi Ajin tentang anak-anak muda di Belitung ini memaknai keberagaman itu apakah sudah cukup baik? Ya. Saya pikir ya milenial Pulau Belitung ini sudah betul ya, sudah cerdas walaupun belum cerdas semua. Ya, ini tugas kita. Kalau ada di sana sini ada tanda kutip ya, hal-hal yang kurang baik itu biasa aja. Ya, pasti kelapa satu mangga itu pasti ada satu kelapa itu menjadi apa? Ya, tidak bagus kan? Ada jatuh gitu. Jadi tumbang namanya kan? Nah, jadi gitulah. Tapi umumnya saya menilai, tadi saya katakan waktu kita di ngobrol-ngobrol di sana tadi, ya, milenial sekarang ini sangat berbeda dengan masa kami. Betul-betul. Baik di lingkungan alamnya, ya, di opaknya luar biasa. Nah, inilah potensi. Dan yakinlah kawan-kawan generasi muda, generasi orang-orang Belitung ini orang-orang hebat-hebat. Betul nggak? Apa misalnya? Coba tunjukkan ke saya hebat-hebat. Pertama, Bapak Haji Anies Hasanuddin. Beliau tamatan AC. Beliau bisa merakit pesawat terbang, merakit pada zaman revolusi. Di mana? Di Malang. Itu dari mana itu? Dari Mempiu. Orang Belitung. Hebat itu. Yang kedua siapa? Siapa lagi? Bapak Yusril. Ahli tata hukum negara. Yang dipercayai oleh Pak Soeharto itu. Orang mana itu? Orang Langlang, orang Manggar. Yang ketiga siapa? Andrea Herata. Menggegarkan dunia termasuk ini. Kenapa pariwisata bisa hebat? Karena ada film Laskar Pelangi. Itu orang-orang, itu ikon-ikon kita. Yang ke siapa lagi? Yang keempat ya. Siapa? Ahok. Bagaimanapun dia, ya kita harus akui. Iya, betul. Dengan fenomenal dia. Itulah tadi keberagaman. Yang terakhir apa nih? Yang terakhir, tahu nggak? Siapa? Ah? Saya sebut ini. DN Aidit. Ya, bagaimanapun orang Belitung, tapi memang dia aliran tidak sesuai dengan Pancasila. Itu tapi semangatnya itu yang perlu kita contoh. Mungkin banyak lagi orang-orang Belitung yang tidak disebutkan, ya, yang berada di luar negeri. Saya dengar ada itu. Ini kita harus cinta terhadap Belitung, ya. Nah, itu harus tanamkan. Jadi kalau ada cinta, dia akan merawat ini Belitung ini agar bagus, lebih bagus, lebih bagus. Sesuai dengan moto Belitung apa? Bertuah. Kebetulan saya salah satu konseptornya dulu. Nah, gitu Pak Romo. Ya, kami kira itulah. Ya, jadi bagus. Terima kasih.
sayangnya ini kita harus sampai di ujung Iya, acara, penghujung Romo acara. dan Pak Hadi Ajin. Mungkin bisa ditutup dengan closing statement Iya, dari Pak Hadi Ajin dan Romo Budi. Eh, Mungkin ada pesan-pesannya bagi masyarakat Pulau Belitung secara umum eh, dan harapan-harapan Romo dan Pak Hadi Ajin tentang keberagaman dan toleransi yang ada di Pulau Belitung ini. Ya, ini terakhir bagi saya. Tentunya saya berpesan kepada para generasi muda, juga semua lapisan masyarakat bahwa pluralisme, kebersamaan, toleransi ini harus kita jaga dan harus kita perkuat. Ya, jadi kalau kita sampai salah-salah, ini nanti akan kalau orang Belitung bilang balak. Ya, toh. Tetapi di sini untuk mengakhirin, saya mungkin akan menyampaikan bahwa saya ini tidak mungkin bisa hidup sendiri. Ya, saya ini tidak mungkin akan bahagia sendiri tanpa merefleksikan yang lainnya. Tanpa ada kalian, tanpa ada air minum, tanpa ada meja, tanpa ada yang di sekeliling ini, saya tidak mungkin bahagia sendiri. Ini adalah konsep Interday. Manusia yang baik adalah manusia yang selalu memperlakukan semua ini sebagai saudara, sahabat dalam kebersamaan hidup sebagai anak manusia. Terima kasih. Yang pertama, lembaga adat memberikan sekali lagi apresiasi ya positif terhadap kegiatan yang dilakukan di sini. Walaupun ini dalam kondisi yang agak sedikit belum teratur, tapi ini keberanian, terobosan yang luar biasa. Untuk menjaga merawat NKRI, untuk merawat mewujudkan toleransi, kita perlu ngemasak kita sendiri. Artinya apa? Kita harus peduli. Jangan peduli negatif, tapi peduli positif. Karena apa? Karena Pulau Belitung ini pembangunnya sudah on the track. Sudah tinggal meluncur. Nah ini, jadi tidak salah ini. Tidak salah kita. Memang ada kelemahan-kelemahan banyak. Itulah yang perlu kita benahi sekarang. Jadi pembangunan kita sudah on the track. Tinggal nanti ngemasak kita. Kita harus peduli tetap tentang berbagai aspek daripada pembangunan di Belitung. Terutama disponsori oleh generasi muda Belitung di bawah komando Komite Nasional Pemuda Indonesia. Aku pikir itulah ada kepedulian. Kepedulian jangan dibiarkan. Termasuk internal generasi muda. Kita bangun sistemnya. Nah, gitu ya. Kita berikan tepuk tangan Ya. yang meriah dulu untuk kedua narasumber kita malam hari ini. Terima kasih sudah mau menyempatkan hadir di acara Duduk Semeja laptop kita pada malam minggu ini ya. Ya. Terima kasih juga buat semua pengunjung, teman-teman sekalian yang udah mau menyimak obrolan malam hari ini. Iya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita Iya. semua. Dan kita jadi generasi muda yang menerima keberagaman dan jadi insan-insan yang toleran. Iya. Mungkin itu. Bagi yang nggak sempet untuk nonton dan belum terlalu nyimak untuk malam ini karena mungkin masih ngobrol sama temannya, nanti bisa disaksikan di YouTube Sarwa Media. Media. Nanti akan kita segera upload. Jangan lupa juga untuk follow Instagram Index Street Market. Index Street Market untuk tahu info lebih lanjut tentang Index Street Market ada apa aja kesehariannya. Oke. Mungkin kita akhiri dulu Iya. untuk sesi malam hari ini. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.